Polmas merupakan salah satu konsep pemolisian yang mengedepankan kemitraan sejajar antar polisi dan masyarakat dalam penyelesaian masalah setempat bersama-sama. Polmas telah diatur dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2021. Implementasi Polmas disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat sehingga penerapannya sangatlah dinamis. Pada pembelajaran kali ini, Kombes Pol Arsyal Sahban memberikan contoh implementasi Polmas pada wilayah penugasannya yaitu pendekatan Polmas dalam menghadapi kejahatan begal. 1. Pembentukan tim Kobra Polres Lumajang. 2. Patroli desa oleh Satgas Keamanan Desa. 3. Operasi motor bodong door to door. Polmas dalam pencurian sapi. Langkah preventif. 1. Program rantai sapi. 2. Program garasi ternak. 3. Program keamanan desa. Langkah proaktif. 1. Penggunaan drone. 2. Pemanfaatan anjing pelacak. 3. Penggeledahan kandang sapi sekampung. Polmas dalam konflik horizontal akibat tambang pasir. 1. Koordinasi lintas sektoral. 2. Soft approach. Kunci dari Polmas adalah kemitraan sejajar, di mana semua pihak terlibat dalam penyelesaian masalah bersama baik dari unsur pemerintahan, polisi dan masyarakat. 3 unsur ini disebut juga dengan istilah pilar Polmas. Polisi dalam Polmas merupakan agent, broker of government, sehingga memiliki tugas sebagai penyambung lidah antar berbagai fungsi pemerintahan dan masyarakat. Pengimplementasian Polmas yang baik seyogianya memposisikan masyarakat sebagai subjek bersama-sama dengan pilar Polmas lainnya dalam suatu program Polmas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Polmas. Penerapan ilmu kepemimpinan, faktor utama dalam penentuan keberhasilan implementasi Polmas. Pimpinan yang baik harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan terhadap bawahannya. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang lebih baik dari gaya lainnya melainkan tergantung kapan dan di mana harus menerapkannya. Beberapa gaya yang paling populer antara lain, transformasional, situasional, demokrasi dan otoriter. Sedangkan pendekatan dapat dilakukan dengan cara penerapan reward dan punishment, pendekatan delegasi dan sebagainya. Pemahaman konsep pencegahan kejahatan. Menurut Dermawan, 1994, pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir dengan tujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal. Berbagai tindakan yang dilakukan seperti, melalui kehadiran polisi atau pengamanan oleh masyarakat, perbaikan infrastruktur yang dapat mengurangi potensi kejahatan, sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat dan pemasangan alat teknologi pengamanan yang ada. Konsep manajemen media, merupakan tata kelola terhadap media agar dapat digunakan untuk dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap Polri. Terdapat 5 tahapan dalam pengelolaan media yakni perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi dan pengaturan. Membangun sinergitas dengan instansi samping. Melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan diagonal. Untuk survive, sebuah organisasi modern baik publik dan swasta harus mempertimbangkan faktor eksternalnya. Jenis sistem tertutup dalam sebuah organisasi tidak lagi relevan, begitu pula dengan paradigma kompetisi. Dibutuhkan kolaborasi antar seluruh stakeholder untuk menghadapi masalah di era fuca. Teori komunikasi massa, berbeda dengan komunikasi kasual yang cenderung melibatkan komunikasi dua arah lebih, komunikasi massa bersifat satu arah yang bertujuan untuk memberi pemahaman dan memengaruhi orang lain untuk melakukan tindak tertentu, sebagai broker of government dan social agent. Tentunya sangat berguna dalam diseminasi terkait Kamtibmas pada masyarakat. Belajar dari pengalaman, organisasi pembelajaran atau learning organization pada sebuah institusi merupakan pilihan yang tepat agar organisasi selalu dapat introspeksi guna perbaikan ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.